Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa kembali dengan saya. Hari ini kita belajar fisika lagi untuk materi kelas 11, yaitu tentang dinamika rotasi, khususnya pada poin yang C tentang keseimbangan benda tegar. Langsung saja simak materinya berikut ini. Keseimbangan saya bagi menjadi dua kategori, yaitu keseimbangan yang nanti menghasilkan gerak translasi atau geraknya lurus. Oke. Yaitu syaratnya adalah dipenuhi sigma F atau jumlah gaya-gayanya harus sama dengan 0, baik pada sumbu X maupun pada sumbu Y. Jadi kalau ada suatu benda, sistem benda yang nanti hasil geraknya adalah gerak lurus, maka jika dia dikatakan seimbang, maka syarat sigma Fx dan sigma Fy-nya harus sama dengan 0, itu harus terpenuhi. Jadi harus dianalisis terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, gitu ya, untuk benda-benda yang nanti akan bergerak secara lurus. Jika dia seimbang, maka ini syaratnya. Lalu contohnya seperti ini. Nah, ini ada sebuah benda balok bermassa 48 kg, walaupun balok saya buat bulat aja ya. Digantung dalam keadaan seimbang nih, katanya seimbang ya, menyerupai gambar nih. Nah, maka tentukanlah besar tegangan tali T1 yang membuat sistem ini seimbang. Tidak hanya T1 sih di sini, ada T2 juga di sini sebenarnya. Oke, nanti kita bisa bahas dua-duanya lah ya. Nah, di sini bisa kalian perhatikan bahwasanya di sini tali-tali ini terhubung menjadi satu simpul di sini, ya kan? Simpul kalau saya arahkan ke bawah ini kan ke benda. Simpul kalau saya arahkan ke atap yang sebelah sini, dia ketemu dengan tegangan tali T1 gayanya. Simpul saya arahkan ke titik sini atau ke atap sebelah kiri, dia akan menghasilkan gaya T2 di sebelah situ, ya kan? Lalu di sini sebenarnya ada T sama T, cuma kan mereka saling menghilangkan ya, jadi anggap aja nggak ada, nggak apa-apa. Kemudian perhatikan bahwasanya kalau di sini ini dilingkupi sebuah tiga bagian ya. Bagian yang pertama di sini, bagian yang kedua di sini, atau bagian yang ketiga di sini. Nah, kayak gini nih. Kalau boleh saya kasih bagian-bagian ini sudut tertentu, saya namakan alfa di sini misalkan. Ini misalkan saya namakan beta ya. Berarti ini saya namakan gamma. Kalian harus bisa menentukan alfa, beta, gamma ini dari soal yang sudah ditentukan. Walaupun di sini tidak ada ya. Yang ada kan di sini cuma 30 sama 60. Dalam sebuah segitiga, kalian tahu bahwa jumlah sudut-sudutnya adalah 180. Lalu kalau di sini 30, di sini 60, maka yang alfa berapa? Iya, alfa kita ketahui nilainya adalah 90 derajat. Oke? Lalu beta sama gamma berapa? Nah, kamu perhatikan kalau ini saya anggap sebuah itu ya, sebuah garis horizontal, maka ini kan juga horizontal. Nah, berarti 30 derajat di sini, maka ini juga 30 derajat di sini. Memotong di sini. Berarti 30 derajat di sini, kemudian di sini ada sudut yang saya nggak ketahui, ini kan tegak lurus, yaitu 90 derajat. Maka gamma, ya gamma di sini dulu nggak apa-apa, yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku ditambah dengan 30 derajat. Nah ini, sehingga gamma sendiri adalah nilainya 120 derajat. Lalu untuk betanya berapa? Kalau beta kita ketahui sama ya, di sini juga siku-siku, ada siku-sikunya di sini. Siku-siku ditambah dengan sudut di sini kan 60 derajat. Nah, ini bertolak belakang ya. Di sini 60 derajat juga berarti. Nah, sehingga 150 ya, yaitu dari 90 derajat ditambah 60 derajat. Nah, ketemulah alfa, beta, gamma ini. Lalu kita kerjakan untuk mencari T1, T2,
Itu sudah mudah kalau sudah tahu sudut-sudutnya ini, karena dengan menggunakan ya persamaan gaya. Langsung aja ya, yaitu kalau sigma fx dan sigma fy untuk seimbang supaya terpenuhi harus sama dengan 0, maka berlaku ini persamaannya ya, yaitu W dibagi dengan sin sudut yang ditembus oleh W. Kalau saya teruskan ke sini, oh berarti kan ini ya, berarti ini yaitu adalah alfa. Itu harus sama dengan T1, saya mulai T1 dulu, dibagi dengan sinnya, yaitu yang ditembus oleh T1. Kalau diteruskan garis T1 nya, oh kena gamma ternyata. Nah di sini berarti untuk yang T2 ya kan, itu dibagi dengan sin yang ditembus sudutnya oleh T2 ya. Kita lihat di sini, oh iya adalah beta tadi. Oke, nah inilah persamaan yang bisa kita gunakan untuk mencari masing-masing T1 ataupun T2. Karena ditanyakan T1, maka dan kita ketahui W ya. Di sini tadi kita tahu W. W itu adalah massa kalikan gravitasi, masanya 48 kg, gitu kan? Maka langsung saja saya gunakan yang ini sama ini aja deh ya. Karena T2 nggak saya cari, maka kita cari T1 aja dengan yang W ini. Jadi W per sin alfa sama dengan T1 per sin gamma, dimana W masanya 48 kalikan G-nya 10, sinnya alfanya berapa? 90, sin 90 berapa? Iya, nilainya adalah 1 ya kan? Sama dengan T1, yaitu yang kita cari, berarti tulis lagi saja, dibagi dengan sinnya gamma, yaitu sin 120. Sin 120 berapa? Ya sama dengan cos 30. Cos 30 berapa? Cos 30 adalah iya, nilainya setengah akar 3 gitu ya. Lalu untuk mencari T1 maka tinggal kalikan silang saja di sini berarti ya. Jadi T1 sama dengan 48 kalikan 10 kalikan dengan setengah akar 3 ya. Sehingga 48 dibagi 2 ketemu 24 kalikan 10 yaitu 240 akar 3 Newton. Ini adalah nilai T1. Nah selesai, sudah ketemu jawabannya T1. Lalu untuk mencari T2 silahkan kamu gandeng antara W dengan T2 seperti ini, silahkan nanti ya. Jadi boleh seperti ini nanti, W per ini untuk mencari T2 ya, sin alfa sama dengan T2 per sin, nah sinnya tadi adalah beta. Lanjutin nanti ketemu T2 nya. Oke, seperti itu. Berarti kamu juga butuh mengetahui nilai sinus dari sudut-sudut tadi ini. Jadi gunakan tabel sinus yang kalian ketahui. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke model berikutnya. Bagaimana kalau sekarang keseimbangan itu pada benda tegar, tapi untuk benda ini berputar atau untuk berotasi, maka harus memenuhi semuanya, yaitu syarat benda statis harus dipenuhi, yaitu sigma fx dan sigma fy yang tadi harus dipenuhi, ditambah lagi yaitu sigma torsi harus sama dengan 0. Nah ini contohnya, ini ada sebuah penggaris diletakkan di sebuah benda yang ditegakkan gitu ya, lalu diberi gaya 2 di kiri dan kanan dengan arah yang berbeda. Kalau digunakan arah yang berbeda gini, kira-kira dia seimbang nggak ya? Ya artinya memang kalau seimbang maka torsinya harus 0 ya. Jadi seperti inilah mungkin penerapannya ya. Jadi ini imbang nanti jadinya mistar ini, nggak jatuh. Kalau ini nggak jatuh, otomatis gaya yang ke bawah dengan gaya yang ke atas di kedua sisi itu menghasilkan torsinya 0 gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah
Untuk benda-benda tegar dikatakan seimbang, maka tidak cukup kalau itu nanti harus menggunakan syarat keseimbangan translasi saja yang tadi, yaitu yang ini harus 0, Fx dan Fy nya 0, nggak cukup, maka harus juga dipenuhi resultan torsinya harus sama dengan 0 gitu ya. Maka langsung saja saya berikan penerapannya. Kebetulan ini adalah sebuah soal yang membahas aplikasinya langsung ke real ya, kehidupan nyata ya. Ini ada sebuah tangga nih ya, batang AB atau tangga lah kayak gitu kan ya. Itu panjangnya 5 meter tuh ya, 5 meter ya, L gitu ya, L nya 5 meter tuh. Lalu masanya 5 kilogram ya, ini L, ini M nya, oke. Disandarkan pada dinding. Nah, jika antara tangga dengan dinding licin, jadi ini bisa lo tergelincir naik turun kalau licin kan gitu ya. Tentukan besar koefisien gesek atau mu ya, mu, besar mu lantai dengan ujung B, ini B, agar tangga tetap seimbang ya. Jadi ini biar seimbang, lantainya ini kan harus kasar ya kan. Kalau satunya licin, bawahnya lantainya juga licin, maka ya otomatis batang atau tangga ini pasti akan jatuh ya. Nah, untuk menahannya kan yang bawah ini ternyata diminta harus kasar ya. Jadi ada gaya geseknya. Nah, kita uraikan dulu gaya-gayanya. Oh maaf, sebelumnya kita lihat di sini. Kalau panjangnya 5 meter itu yang mana? A ke B ini kan ya. Nah, ini 5 meter loh. Ini 5 meter. Tingginya ternyata yang dikenakan pada dinding itu adalah 4 meter. Maka kalau misalkan ini sebuah segitiga A, B, dan C di sini, nah gitu ya. Maka tahu nggak panjang BC ini berapa nilai? Iya, pakai Pitagoras nanti akan ketemu, yaitu 3 meter. Langsung aja ya, triple Pitagoras kok ini. Berarti kalau gitu kita sudah mengetahui ini sisi-sisi yang mungkin nanti akan kepake ya. Selanjutnya langsung saja kalian uraikan gaya-gayanya. Yang pertama, W ini kebetulan sudah saya gambar ya. W-nya ini, W-nya apa ini? W-nya batang atau tangga ya. Nanti masanya kalikan gravitasi ya. Kemudian di titik B tadi katanya kan ada gaya geseknya. Nah, saya tanya, gaya geseknya kan selalu melawan arah geraknya. Kira-kira kalau tergelincir ya, ini nanti B ini arahnya kemana? Iya kan, harusnya kan dia bergerak ke kanan. Maka supaya dia tidak bergerak ke kanan kan harus ada gaya gesek yang melawan arah geraknya, yaitu berarti gaya geseknya dianggap ke kiri. Nah, seperti ini. Kita namakan F kecil ya, F gesek. Lalu di titik B ini ada sebuah gaya normal yang tegak lurus dengan lantai, kita namakan NB. Lalu di A pun juga demikian, ada gaya normal yang tegak lurus dengan lantainya. Oh, di sini dindingnya ya. Nah, namanya NA gitu aja. Berarti di sini secara umum saya melihat ada 4 gaya NA ya kan. Ada W, ada gaya gesek, ada NB. Lalu sekarang pertanyaannya kan mencari koefisien gesek di ujung B agar seimbang. Maka langsung saja kita terapkan syarat-syarat keseimbangan tadi ya. Kalau gambar yang tadi itu kan nggak mungkin bergerak melingkar kan ya, atau bergerak rotasi ya, atau berputar ya yang tadi itu. Nah, kalau yang ini kan masih bisa berputar, maka nggak perlu dicek untuk sigma torsinya 0 yang soal tadi. Kalau yang ini perlu kita cek nanti ya. Tapi sebelumnya kita tetap cek tiga-tiganya, yaitu sigma Fx sama dengan 0 harus terpenuhi, sama dengan 0 ya maksud saya di sini. Ya, ini apa ini? Kemudian sigma Fy juga harus begitu, harus sama dengan 0, harus terpenuhi. Ya, kita coba dua-duanya. Nanti yang di sini sigma sigma torsinya juga harus 0, nanti kita cari. Sigma Fx sama dengan 0. Kita lihat di sini, maka X siapa aja ya? Searahnya sumbu X ya. Oh iya, ada Na sama F gesek. Sehingga di sini yang ke kanan kita anggap positif, yaitu Na min F sama dengan 0 atau Na sama dengan F. Ingat loh ya, ini sumbu X, berarti yang F ini sama ini saja yang sumbu X.
Berarti kalau misalkan ini saya jabarkan, NA sama dengan F, lah F-nya ini kan mu dikalikan dengan N. N-nya siapa? Nah, F ini kan timbulnya di titik B, berarti ya gaya normalnya B, jadi NB yang kita pakai. Berarti mu adalah sama dengan NA dibagi dengan NB. Oke, sampai sini dulu karena kita nggak tahu NA dan NB ya. Kita lanjutkan untuk yang sigma FY. FY ini di sini berarti yang ke sumbu Y, arah yang sumbu Y atau yang tegak siapa aja. Ada W, ada NB. Katakanlah yang ke bawah positif maka W min. Nah, ini NB kan ke atas ya, berlawanan arah, berarti NB sama dengan 0 ya. Lalu kita pindah ruas berarti W sama dengan NB atau NB sama dengan W gitu ya. Berarti ini bisa langsung saya ganti nanti NB-nya dengan W gitu. Tapi kita tetap tahu, kita nggak tahu ya NA-nya berapa, jadi belum bisa mencari mu-nya. Nah, berarti kita memang perlu mencari sigma torsinya. Jadi sigma torsi juga harus sama dengan 0. Lalu ngomong-ngomong, di sini kan ada titik A, ada titik B. Ini sigma torsi yang mana yang kalian pakai? Sebenarnya terserah kalian. Namun ya, kita harus mengambil salah satu titik, enggak dua-duanya. Salah satu aja bisa, sudah cukup. Ya, tapi kalau misalkan kamu lihat di sini, B ini kan titik tangkap dua buah gaya NB sama F ya. Kalau A kan cuma satu gaya. Maka saya gunakan yang B saja. Kenapa? Karena kalau kita gunakan B ini sebagai poros, maka kan di B ini kan gaya-gayanya nggak mempengaruhi torsinya. Jadi nilainya 0 NB sama F ini pengaruhnya terhadap torsi. Jadi tinggal dua gaya saja yang saya hitung nanti di sini, yaitu NA sama W-nya. Nah, kalau kamu sebaliknya nanti di A sini kamu jadikan poros, maka ya nanti berarti ada tiga gaya dong, NB, F sama W. Boleh aja. Tapi saya lebih hemat waktu menggunakan ini aja, yang di sini gayanya banyak, yaitu di titik B, sehingga saya namakan porosnya di titik B aja. Oke. Di titik B maka tinggal W sama NA. Jadi kita lihat NA ini ternyata kalau muter kan dia ke kanan ya. Nah, anggap aja nanti porosnya di B ini berarti dia searah jarum jam ya gitu ya. Berarti NA ini oke ya, kalikan dengan lengannya ya. Torsi kan harus dikalikan dengan lengannya. Syaratnya adalah tegak lurus. Nah, NA ini tegak lurus dengan siapa? Kita lihat ternyata seret. Nah, tegak lurus dengan ini loh. Nah, ini. Oh, panjang AC. Dan kita udah tahu nilainya AC berapa ya kan. Nah, tinggal masukin aja. Lalu dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena ini arahnya di sini ya. Ini arahnya ke sana nanti kalau ditarik ini. Berarti negatif ya W ini ya. W kalikan dengan lengannya. Karena dia tidak tegak lurus ya dengan titik poros di B ini ya. Kita lihat ya. Nanti kita cari aja yang tegak lurus di sini. Kita panjangin aja nih biar cepat. Nah, ke sini. Tuh, kalau W saya panjangin kan di sini ya. Maka akan ketemu yang namanya dengan poros B. Nah, di sini ini tegak lurusnya. Wah, berarti kalau gitu ini lengannya W itu. Ya, sini sampai sini. Nah, kalau di sini tadi W itu kan tengah-tengahnya batang kan, maka di sini juga setengahnya ya. Jadi setengahnya dari BC ya. Langsung aja berarti saya masukkan setengah dari BC. Sorry, setengah dari, iya bener, setengah dari BC maksud saya, sama dengan 0. Oke, NA nggak tahu, tulis lagi aja NA. AC tahu nilainya 4. Lalu ini min W kita tahu ya, ada nanti ya. W biarin setengah kalikan BC. BC berapa ya? 3. Lalu kan sama dengan 0. Ini kalau saya pindahkan berarti ini sama dengan ya, positif karena dia. Berarti kalau gitu ya, NA sama dengan apa? Berarti ya 3 per 4 kali 2 ya, 8 dari W. Nah ini berarti kita sudah dapat NA-nya ya. Perhatikan dulu sebelum saya lanjutkan. Tuh saya pakai ketiga syaratnya, saya gunakan nih. Fx, Fy, torsi harus 0 ya kan. Nah ini kita pakai semuanya. Langsung saja kita mencari mu-nya karena pertanyaan di sini tadi ya. Nah ini berarti ya, berarti mu sama dengan NA. NA-nya kan ini 3 per 8 W dibagi NB. NB tadi kan W. Nah udah, berarti coret aja W-nya, hilang. Jadi mu sama dengan
3/8. Nah, ketemu sudah. Oke. Nah, seperti ini penerapannya kalau sebuah benda itu dikatakan seimbang namun juga berpotensi menghasilkan nanti kalau dia bergerak itu gerak rotasi. Sehingga ini harus dicek ketiga-tiganya. Ya. Sumbu X, sumbu Y dan torsinya harus sama dengan 0. Tentunya nanti ini akan berbeda ya ngitungnya atau komponen gayanya kalau misalkan ditambahi, ini kan tangga ya, dinaiki orang misalkan, dinaiki orang di sini katakanlah. Nah, otomatis kan kamu harus mencari komponen gayanya, jaraknya berapa terhadap porosnya tadi B berapa dan seterusnya. Oke. Nah, itu mungkin akan kita bahas di lain waktu ya. Oke, kita lanjutkan dulu untuk materinya. Masih dengan keseimbangan benda tegar, namun beda kasus nih. Kalian tahu kren ya? Ya, insya Allah tahu semuanya. Kren itu mesin alat berat ya, termasuk alat berat yang bisa ngangkat benda-benda berat juga itu. Nah, itu kan dia menggunakan lengan kayak gini ya, ada talinya. Nah, ini berat benda bebannya ini dihitung di sini. Seperti ini, kayak soal ini. Sebuah batang homogeen AC ya, AC itu panjangnya 4 meter, A sampai C ini 4 meter dan masanya 50 kg. Berarti dia punya massa 50 kg, pasti tentunya tengah-tengahnya itu adalah beratnya AC, beratnya batang ini. Saya namakan W gitu ya. Oke. Lalu pada ujung C ya, yang sebelah sini nih digantungkan beban yang masanya 20 kg. Wah, ada berat lagi nih. Saya namakan apa ya? WB ya, W benda gitu aja ya. Batang ditahan oleh tali T sehingga sistem seimbang. Nah, berarti ini sudah ada keterangannya ya, T. Dengan membentuk sudut 30 derajat ya. Jika jarak BC 1 meter, sini ke sini nih. Nah, ini 1 meter ya. Nah, ini. Di sini ke sini 1 meter. Maka hitunglah tegangan tali C ini nilainya berapa. Oke. Sama kayak tadi, kita harus mencari porosnya ya sebenarnya. Porosnya ini kan di sini. Nah, ini kan kalau misalkan nggak ada tali ya. Kalau nggak ada tali kan otomatis batang ini akan menjadi naik atau turun gitu ya. Ya. Maka ditahanlah oleh tali ini sehingga dia seimbang lurus kayak gini. Nah, berapakah tegangan tali? Ini yang dimaksud soal gitu ya. Langsung saja, karena yang ditanyakan adalah tegangan tali. Tegangan tali kan di sini nih. Nah, namun kalau kita lihat terhadap TTA, dia kan belum tegak lurus tuh ya. Kalau dihitung torsinya kan dia harus tegak lurus tuh. Maka dia harus kita uraikan dulu nih. Jadi kita uraikan ke sini. Nah, kita jadikan TY ya. Lalu ke sini. Nah, ya ke sini. Nanti ke sini juga ada yang ke sini. Saya namakan TX juga boleh. Nah, lurus gini. Oke. Nah, berarti sekarang gaya-gaya yang bisa kita hitung yaitu adalah sigma torsinya di TTA harus sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Ya, yaitu berarti ada W tegak lurus di sini. WB juga tegak lurus sudah. TY juga sudah tegak lurus. Nah, berarti tinggal ngitung aja ya. Langsung aja ya kita hitung. Kita mulai dari yang arah ke bawah deh, yaitu W kalikan lengannya siapa? Lengannya W kan berarti ya ini doang. Nah, ini berarti setengahnya dari AC. Lalu kemudian WB arahnya masih sama, berarti tambah W dengan lengannya yang tegak lurus adalah AC ya. Nah, AC langsung. Tentunya dikurangi ya dengan TY. TY ini lengannya adalah berapa ya lengannya ini? Kalau BC-nya 1 meter dan panjangnya AC tadi adalah 4, maka AB berapa AB? Iya, berarti 4 kurangi 1 ya nanti ya. Itu ada, atau langsung aja saya tulis AB gitu aja di sini. Dengan keterangan di sini berarti AB nilainya adalah AC dikurangi BC ya. AC-nya 4, BC-nya 1, sehingga AB sendiri nilainya adalah 3 meter nanti. Itu sama dengan 0 ya ini nanti. Lalu TY ini
komponennya apa? Kan T dikalikan apa? Sin apa cos? Sin ya. Sin 30 derajat. Kenapa kok pakai sin? Karena sisi ini ya TY ini kan sehadap atau sama dengan ini, yaitu sisi yang depannya sudut 30 derajat. Jadi pakai sin dia. Oke, sudah tahu itu kalian. Langsung aja ya. Kita masukkan angka-angkanya. W itu batangnya tadi yaitu 50 kg. Jadi saya masukkan aja ini 50 kalikan 10. Jangan lupa karena ini tadi masih M ya. Kemudian dikalikan setengah, lah AC-nya itu 4. Oke, ditambah dengan W-nya, W siapa ini ya? Oh sorry, ini belum tak tambahin tadi. WB ya, ini WB itu nilainya 20 kg dikalikan 10. Masih masa ya dia ya. Kalikan dengan AC. AC tadi panjangnya ada ya, 4. Oke. Langsung di sini sama dengan ya, pindah ruas ya. TY kita nggak tahu. Atau langsung aja dikalikan AB. AB kan ini sudah ada 3. Nah, gini. Jadi kita coret ya di sini. 4 sama 2 hasilnya 2. 2 kali 50 100. 100 kali 10 kan 1000. 1000 ditambah 4 kali 2 8 ya. Jadi 8, nolnya 2 jadi 800. Nah, gini. Sama dengan TY itu kan ini T sin 30 ya. Jadi kalikan T sin 30 kan setengah dikalikan di 3. Sehingga ini kalau saya jumlahkan jadinya 1800 ya, dikalikan kebalikannya ini ya 2/3. Ini kan 3/2 kalau dikalikan. Nah, di benda ruas jadi kebalikannya 2/3 sama dengan T. Nah, ini tinggal nyoret aja kalian. Dapat 6 ya. 6 kali 2 adalah 12. Sehingga 1200 sama dengan T, atau T sama dengan 1200 Newton. Nah, seperti ini. Nah, apabila sudah ketemu seperti ini, berarti kita nggak usah ngecek sigma Fx dan sigma Fy nya, saya pikir ya, karena sudah terjawab soalnya. Kalau yang tadi nggak mungkin terjawab ya, memang harus dicek seluruhnya. Lanjut, misalkan masih ada ini ya. Ini ada sebuah mobil masanya 2 ton. Masanya ya, dengan jarak antara roda 3 meter ini. Apabila mobil dinaiki seorang supir dengan masa 60 kg. Coba saya gambar dulu, misalkan simulasi rodanya di sini. Nah, ini rodanya. Kemudian jarak antara ini rodanya tadi kan 3 meter tuh. L ya, ini kita namakan L itu aja. Ini masanya mobil ya, M gitu ya. Berarti ini kan punya W ya. Nah, punya W di sini. Tengah-tengahnya, maaf gak lurus. Oke, W. Nah, gini. Lalu ada sopir ternyata. Yang 60 kg berada pada jarak 1 meter dari roda depan. Misalkan roda depan yang mana ini? Ini depan ya, ini depan, ini belakang gitu ya, misalkan. Maka kalau dari roda depan 1 meter kan tadi jaraknya 3 meter di sini ya. Nah, berarti di sinilah kira-kira ya. Oke, nggak sampai tengah-tengahnya dong. Oke, ini dengan berat juga W orang ya ini ya. Ada WO di sini, saya namakan WO gitu aja ya. Nah, gini. Sopirnya. Tentunya kita tahu ya, panjang sini 1 meter. Berarti sisanya ke sini adalah totalnya 2 meter. Karena totalnya nanti adalah 3 meter ya kan. Lalu jangan lupa roda ini kan nahan seluruh beban, baik bebannya dia sendiri sama penumpangnya, itu orangnya supir tadi. Sehingga di sini baik roda depannya nahan dengan gaya normal D, atau di roda belakang juga ada gaya normal B ini ya. Berarti kalau gitu sudah lengkap ini gaya-gayanya ya. Maka kita hitung beban yang ditahan oleh roda depan. Berarti mencari apa ini? Mencari ND ya, nilainya berapa. Lalu untuk menghitung D, maka jangan dijadikan poros dong kalau D itu. Ya, kenapa? Kalau dijadikan poros kan nanti ND-nya malah hilang ya. Sama nggak bisa kita hitung ya. Maka
Berarti porosnya kita anggap di sisi satunya, yaitu yang belakang ya, yang di B itu. Sehingga kita gunakan sigma torsi di titik B harus sama dengan 0 gitu ya. Maka ND ini sudah nggak usah dihitung ya. NB ini nggak bisa dihitung. NB nggak bisa dihitung karena apa? Karena dia di porosnya ya kan. Maka kita tinggal ngitung W gaya torsi oleh W nanti sama WO sama ND ini yang kita cari malah. Yang ke bawah kita dulukan yaitu W. Nah, kemudian di sini kan tengah-tengahnya tadi ya. Maka otomatis kalau gitu lengannya adalah setengah dari L ya. Oke. Lalu untuk yang ini WO arahnya masih sama plus WO. Nah, kalikan dengan lengannya siapa? Ini kan sudah tegak lurus ya. Nah, ini. Nah, kalikan dengan berapa? Iya, 2 meter langsung nggak apa-apa deh. Kalikan 2 panjang seri sini ke sini ya. Lalu untuk ND arahnya berbeda dengan yang lain, maka ini min. ND kalikan dia tegak lurus dengan batang dari sini ke porosnya adalah semuanya, yaitu kalikan dengan L. Itu sama dengan 0. Kalau gitu kita masukkan aja angka-angkanya. W tadi adalah 2 ton dikalikan 10 berarti 2 ton itu kan 2000 ya, 2000 kilo, sehingga 20.000 ya. Berarti 20.000 kalikan setengah kalikan dengan L nya tadi adalah 3 meter ditambah dengan WO beratnya orang tadi 60 kalikan 10 ya, 600 tuh. Nah, kalikan 2 ini sama dengan L tadi 3 dikalikan ND nya. Saya pindah ruas ya, jadi yang kita cari ND ini biarin. Berarti ini saya coret boleh kan. Nah, ini jadi 30.000. Ini 30.000 ditambah 6.000 kali 600 kali 2 berarti 1.200. Itu sama dengan ND, namun 3-nya saya taruh bawah. Oke, sehingga ini dicoret, coret 1 ya. 12 juga dicoret sama 3 hasilnya 4. Sehingga ND sama dengan ini tadi hasilnya 10.000 ditambah dengan 400, sehingga hasilnya total adalah 10.400 Newton. Nah, inilah hasilnya. Jadi yang ditahan oleh roda depan itu 10.400 ya. Kalian bisa mencari NB dengan cara yang sama. Untuk menghitungnya gunakan nanti sigma torsi di titik D. Jadi sebaliknya ya. Kalau kamu mau mencari ND maka gunakan titik lawannya, yaitu di titik lainnya, yaitu titik B ya. Kalau nanti kamu mencari NB maka gunakan sigma torsi di D sebagai porosnya. Nah, gitu ya. Ada pertanyaan dari saya nanti, kira-kira nanti kalau di sini dibandingin antara ND dengan NB, nanti besar mana yang ditahan oleh roda B atau belakang atau roda depan ND? Karena bendanya di sini ternyata ada tambahan orang ya, di separuh yang dekat dengan roda depan itu ada tambahan kan gitu ya. Maka ya prediksi saya adalah iya pastinya gitu sih, yaitu akan lebih berat, atau yang ditahan oleh roda depan akan lebih berat yang di depan, yang ditahan oleh roda depan daripada yang ditahan oleh roda yang B gitu ya. Nah, itulah beberapa contoh soal penerapan keseimbangan benda tegar. Lalu di sini sampailah kita ke soal sebagai tugas buat kalian. Sedikit nanti akan saya bantu per soalnya. Nanti ada 2 soal nih. Ini perhatikan soal yang pertama, kamu mencari berat beban di titik C. Berapa nilai W-nya ini? Nah, W ini berapa ya? Kemudian balok AB ini tentunya punya ya. Saya gambarin aja nggak apa-apa ini. WAB ya. Nah, gini. BZ ada. BZ ini titik berat balok. Oh sorry, ini saya tadi nggak memperhatikan ya. Jadi ini dipindah ya nanti sini ya. Nah, di sini. Z-nya di sini aja lah. Ini yang saya pindah deh. Nah, tapi BZ itu panjangnya 1 meter. Kalau AB itu totalnya 1 meter ya.
Lalu jika berat baloknya adalah 100 Newton, nah ini sudah ada ya nilai 100 Newton, maka ini berapa supaya seimbang dengan katrol gini. Clue-nya adalah kamu kalau mencari W di sini sama aja mencari tegangan tali yang di sini ini. Jadi kalau disederhanakan ya gambarmu itu jadi kayak gini. Ini baloknya. Nah, tak bantuin ya dikit. Nah, ini nanti ada tegangan tali karena kan katrol ini kan hanya mengubah arah gayanya saja. W ke bawah maka yang ke atas itu sama. Jadi W itu sama dengan T. Nah, di sini. Sehingga di sini kamu cari W ini sama aja di sini. Nah, gini. Nah, nanti di sini ada yang namanya NA ya kan. Nah, terus Z-nya tadi kan di sini. Misalkan mintanya soal di sini Z ini. Nah, ditentukan loh. W AB-nya di sini. Nah, sudah hanya ini aja gaya-gayanya. Kamu disuruh mencari W ini tadi berapa. Berarti otomatis gunakan ujung A ini sebagai porosnya. Jadi kamu cari sigma torsi di A sama dengan 0. Bla bla bla, kamu lanjutkan. Jadi ini untuk soal nomor 1. Nah, soal terakhir nomor 2, kamu mencari kayak tadi ya, tangga. Namun sekarang ada orangnya nih yang naik tangga. Kalau ada orang naik tangga di sini, kita lihat orang tersebut naik sejauh 3 meter. Padahal di sini tangganya berapa meter ini? Kalau di sini 3, ini 4, berarti kan ini 5 ya. Masih ada sisa 2 meter di atasnya sini. Jadi sini ke sini tuh, maaf tak gambar dulu, di sini adalah 3 meter. Tentunya nanti kamu akan mencari sisi berat benda ya, berat orang ya. WO ini nanti berapa? Kemudian kalau ditegak lurusin gini kan, lah inilah panjang sini sampai sini ini berapa itunya lengannya. Nah, lengannya WO berapa? Nggak masalah, kamu gunakan Pythagoras bisa ya. Kalau perbandingan panjang ya, perbandingan panjang bisa. Oke, silahkan dicoba. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akhiri dulu. Selamat mencoba, semoga bermanfaat ya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.